Puji dan syukur kita panjatkan kehadirat ilahi Rabbi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Salawat serta salam semoga Allah melimpahkannya kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada para keluarganya, para sahabatnya, para pengikutnya, termasuk kita yang sudah hadir di Masjid Al-Furqon, masjid kebanggaan para mahasiswa, akademis, dan masyarakat, dan juga hadir melalui Zoom meeting yang tampak kelihatan bangga, bahagia, penuh rahmat berkah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hadirin kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah, sebelum mengkaji apa yang sudah kami siapkan, kita berdoa dahulu untuk para jamaah. Ada beberapa jamaah yang saat ini sedang di rumah sakit, habis dioperasi. Ada juga yang sakit di rumah atau sakit juga ikut ngaji gitu ya. Mudah-mudahan semuanya yang sedang diberi ujian, cobaan, diberi kesembuhan, kesehatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Allah. Namanya sebutkan sendiri di dalam hati ya. Silahkan siapa saja yang sedang sakit, kita doa bersama-sama. Allahumma rabban nasi mudibal ba'si isfi anta syafi la syafi'a illa anta syifaan la yughadiru saqama. Kemudian doa untuk masing-masing. Allahumma afini fi badani, Allahumma afini fi sam'i, Allahumma afini fi basari, la ilaha illa anta. Amin, amin ya Allah ya rabbal alamin. Kemudian doa untuk minta kelancaran hidup hari ini dan seterusnya, mudah-mudahan lancar, sukses, segala apa yang dicita-citakan. Para mahasiswa, para dosen, orang tua sangat berharap sukses hidup ini. Amin. Pertama minta lancar, minta sukses, minta bahagia, dan minta selamat, dan juga minta keberkahan dan mendapatkan ilmu yang maslahat, manfaat dunia dan akhirat. Amin ya Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma iftah alaina hikmataka wansur alaina min khajaini rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma nawwir qulubana binuri hidayatik kama nawwartal ardu binuri syamsik abadan abada birahmatika ya arhamar rahimin. Amin, amin ya Allah ya rabbal alamin. Tema yang kita kaji mudah-mudahan 45 menit ke depan ya, kita kaji ini tema yang sudah kami siapkan. Kajian surah Al-Hujurat ayat 13. Mengharmoniskan, judulnya gitu. Mengharmoniskan keberagamaan sebagai upaya menjembatani perbedaan dan mencegah perpecahan antara umat manusia. Nah ini, kalau menurut saya judulnya panjang, biar panjang. Ya ada juga yang kenapa panjang-panjang banget, ya sekali-kali panjang lah gitu, ya. Pondok juga bisa juga gitu ya. Nah ayat yang kita lihat dan yang kita baca, silahkan dipandang, dilihat, dan dibaca ya. Kemudian mudah-mudahan dengan membaca, melihat, mengucapkan, semua menjadi datangnya berkah rahmat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Allah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhan nasu inna khalaqnakum min dzakarin wa unsa min dzakarin wa unsa
Musa waja'alnakum syu'uban wa qabaila lita'arafu inna akramakum 'indallahi atqakum innallaha alimun khabir. Arti dari ayat yang kita baca, wahai manusia. Yang dipanggil siapa? Manusia. Manusia ini. Manusia yang di mana? Ya di mana-mana gitu ya. Di kolong langit ini dipanggil dengan ayat, wahai manusia. Sungguh kami telah menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan seorang perempuan. Kemudian kami jadikan kamu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku agar kamu saling mengenal. Di sini banyak suku nih. Di sini banyak suku ya. Suku mana ini? Ya suku dari mana-mana ini. Jadi tujuannya apa? Allah menciptakan untuk saling mengenal. Jadi kalau ketemu sama teman jangan bengong aja ya. Ketemu sama teman baru nanya dari mana? Saudara dari mana? Dek gitu. Jangan ini mahasiswa baru pelong-pelong ya tapi tidak menegur. Nah, awalnya apa? Senyum. Kedua, salam. Ya, salam dulu, jangan dulu nyapa. Sudah salam, baru dari mana, jurusan apa, gitu. Jadi mengenal. Senyum, salam, sapa. Sesungguhnya yang paling mulia di antara kamu di sisi Allah ialah orang yang paling bertakwa. Tuh, gitu ya. Sungguh Allah Maha mengetahui, Maha teliti. Di kita sedang duduk nih. Allah melihat kita. Melihat nggak sedang dilihat oleh Allah? Melihat nggak sedang dilihat oleh Allah sekarang? Ya kadang-kala enggak, biasa aja Pak. Nah mungkin begitu ya. Tapi di sini Allah melihat. Walaupun kita tidak bisa melihat Allah, yakinkan dalam hati bahwa Allah sedang melihat kita. Itu namanya apa? Namanya ihsan. Oh, ihsan. Ihsan itu adalah hal yang paling tinggi dari yang lainnya. Karena ujungnya itu di ihsan. Jadi GR jadi manusia itu. Mengapa? Allah sedang menatap saya, sehingga saya harus hati-hati membuat aturan, harus hati-hati menentukan untuk orang lain, harus hati-hati, semuanya pakai hati-hatian. Kenapa? Sedang ditatap, sedang dilihat oleh Allah. Selanjutnya hadirin wal hadirat rahimakumullah, asbabun nuzul. Asbabun nuzul, sebab turunnya ayat ini. Diriwayatkan oleh Abu Dawud, turunnya surat Al-Hujurat ayat 13 dilatar belakangi dengan peristiwa sahabat Abu Hindin yang hendak dinikahkan dengan perempuan dari Bani Bayadah. Nah ini. Namun sebagian orang dari suku tersebut bertanya-tanya dan berucap seakan memandang rendah Abu Hindin. Mereka mengatakan, apakah patut kami mengawinkan gadis-gadis kami dengan budak-budak? Gitu, jadi menganggap enteng. Nah pantes anak orang kasih eta gitu dah. Anak kita kan mahasiswa, pantas enggak dengan si anu tuh? Nah ini sedang mempertimbangkan. Boleh-boleh saja mempertimbangkan, tapi jangan sampai menghina. Nah, gitu. Ulah nabi kawin ke keluarga si eta, jangan begitu ya. Itu Allah yang menentukan. Kan suka ada yang begitu. Nah makanya ayat ini untuk mengungkapkan. Jadi mereka merasa atau memandang rendah Abu Hindin. Mereka mengatakan, apakah patut kami mengawinkan gadis-gadis kami dengan budak-budak? Oh, gitu. Karena itulah ayat ini turunkan agar manusia tidak menghina seseorang berdasarkan pangkat ataupun kedudukannya. Karena walaupun anak orang kaya, kalau sudah nikah mah apa sih punya kita? Itu aja.
punya bapak saya, punya ibu saya, punya kakak saya, kedudukannya anu-anu, punya Anda apa? Walaupun kaya raya tidak bisa diakui itu mah punya bapak, punya babe, punya gue mah apa ya? Nah itu baru sadar. Itu namanya apa? Asbabun nuzul. Nah, kita lihat selanjutnya bagaimana para mufasir menjelaskan kalimat ayat yang tadi. Mari kita lihat. Imam Ar-Razi dalam kitab Tafsir Mafatih Al-Ghaib menegaskan agar manusia tidak saling meninggikan diri, sombong dan membanggakan diri di hadapan manusia yang lain. Karena apapun kondisinya, manusia tetaplah manusia. Tuh, gitu. Mereka sama-sama berasal dari bapak dan ibu yang sama. Siapa? Bapak ibu yang sama teh siapa? Nabi Adam. Adam dan Hawa. Semuanya turunan Adam, turunan Hawa. Kalau kita berangkat keluar kota, ada orang yang tidak kenal, namanya nggak tahu. Ini kelihatannya, bukan kelihatannya, ini pasti ini turunan Adam gitu aja. Turunan Adam dan Hawa gitu ya. Jadi ini sudah clear begitu ya. Walaupun ada yang tidak seperti itu. Kalau Islam memandangnya seperti itu. Terus selanjutnya hadirin wal hadirat rahimakumullah, dalam tafsir Al-Wajiz ini kandungan ayat berapa? Ayat 13. Awas, surat apa? Al-Hujurat. Lupa lagi tidur wae kumaha itu ya. Di rumah tidur, di jalan tidur, di masjid bobo di wae ya. Kandungan ayat ini ya, satu ini Allah Subhanahu wa taala menciptakan manusia berbangsa-bangsa dan bersuku-suku agar saling mengenal. Di Indonesia ada berapa suku? Bangsa Indonesia ada berapa suku? Di dunia bangsa-bangsa itu berapa jumlah suku? Masya Allah. Ini Allah yang menciptakannya. Supaya apa? Supaya saling mengenal. Ada yang kulitnya sawo matang. Ada apa lagi? Ada putih, ada hitam tidak, putih tidak. Apa namanya itu? Nah, ada juga macam-macam kulit ya, itu semuanya itu kan indah ketika dipandang, indah ketika dilihat, dan itulah ciptaan Allah. Maka ucapkan apa? Rabbana ma khalaqta hadza batila subhanaka faqina adzabannar. Orang yang paling mulia di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala adalah orang-orang yang bertakwa. Jadi kalau ingin mulia, kita jangan soal turunan, jangan soal kekayaan, soal ketaatan. Nah, ketakwaan. Semua yang hadir mudah-mudahan termasuk orang yang takwa. Amin. Hadir di masjid maupun di luar masjid. Manusia tidak boleh sombong dengan apa saja yang ia miliki. Dalam hadis lain nanti ada kita temu ya. Tidak ada tempat sedikit pun di sorga bagi orang yang sombong. Jadi sorga itu tidak patut ditempati oleh orang-orang yang sombong. Kita sombong tidak? Mudah-mudahan tidak. Kalau kata orang kamu sombong, ya segera beristighfar. Jangan kamu sombong. Siapa bilang sombong? Kamu yang sombong. Ini sama-sama sombong. Kalau kata orang kamu sombong, astagfirullah ya Allah, aku takut gak ada tempat di sorga untukku ya Allah. Nah itu harus saling menghargai dan menghormati suku bangsa lain. Kalau ada orang yang baru, hormati, hargai. Apalagi para petugas masjid ya. Orang yang masuk masjid kan orang macam-macam itu. Ada yang kenal, ada yang tidak kenal. Seperti saya kenal, bahkan saya pernah bertemu mungkin. Nah ketika ada itu ditegur, ditanya, dari mana Bapak? Kelihatan sholatnya khusyuk banget gitu. Dari mana Teteh? Kelihatannya sholatnya kok cepet-cepet ya. Jadi semuanya itu saling berkomunikasi di situ. Dan itu indah ya. Selanjutnya hadirin wal hadirat rahimakumullah, nilai-nilai pedagogis
karena ini ditampilkan di Universitas Pedagogis, Universitas Pendidikan ya di Indonesia, Universitas Pendidikan Indonesia ini selalu mengedepankan pedagogis, ciri khas dalam kajian ini. Surah Al-Hujurat ayat 13 berbicara tentang persatuan, keberagamaan dan kesetaraan umat manusia. Tuh. Nilai-nilai pedagogis yang dapat diambil dari ayat ini memiliki relevansi penting dalam upaya mengharmoniskan keberagamaan atau keberagaman dan mencegah perpecahan, khususnya dalam konteks pendidikan dan kehidupan sosial. Nah, ini. Berikut adalah nilai-nilai pedagogis dari kajian ayat yang kita baca tadi. Yang pertama, kesetaraan dan persamaan hak. Nah, ini. Di ayat ini menekankan bahwa semua manusia diciptakan oleh Allah dari asal yang sama tanpa memandang suku, ras, atau bangsa. Ini memberikan pelajaran bahwa setiap individu memiliki hak dan martabat yang sama tanpa diskriminasi berdasarkan perbedaan etnis atau sosial. Nah, ini nilai pendidikan yang kita ungkap. Dalam konteks pendidikan, nilai ini penting dalam mendorong penghormatan terhadap semua siswa atau masyarakat, terlepas dari latar belakang budaya, agama, atau status sosial mereka. Tuh, gitu. Jadi jelas. Itu yang pertama. Kemudian kita lihat yang kedua, ya, keberagamaan atau keberagaman sebagai karunia. Nah, ini. Jadi keberagaman itu sebagai karunia. Allah menciptakan manusia dengan suku dan bangsa yang berbeda-beda agar mereka saling mengenal, lita'arofu. Nah, ini. Keberagaman tidak seharusnya menjadi alasan untuk memecah belah, ya. Tetapi justru untuk memperkaya interaksi dan pemahaman antara manusia. Jelas? Halo, jelas? Ya, mudah-mudahan jelas ya. Nilai ini mengajarkan pentingnya menghargai perbedaan dan mempromosikan sikap inklusif. Nah, ini sikap yang bisa memahami sudut pandang orang lain di dalam kelas atau masyarakat luas. Selanjutnya hadirin wal hadirat rahimakumullah, persaudaraan dan solidaritas. Ini nilai-nilai pedagogis. Ayat ini menekankan bahwa yang paling mulia di sisi Allah adalah mereka yang paling bertakwa. Ini berarti kualitas individu lebih dinilai dari segi moralitas dan spiritualitas, bukan berdasarkan ras atau keturunan. Yang dipandang itu moralnya, akhlaknya, budi pekertinya, budi perangainya, sopan santun, susila, adab, apalagi karakter, terus apalagi akhlak, begitu ya. Itu tuh. Makanya akhlak itu kan turunan dari apa? Halo? Akhlak itu turunan dari apa? Akhlak itu dari akidah, dari syariah, baru akhlak itu. Ada yang mengatakan konsep dasar Islam itu. Disingkatnya apa konsep dasar Islam? KDI gitu ya. Konsep dasar Islam. 1 akidah, 2 syariah, 3 akhlak. Itu sudah populer di kalangan para mahasiswa yang selalu mengkaji dan mengaji apa yang didalami itu. Dari perspektif pedagogis, hal ini mengajarkan bahwa penghargaan terhadap individu harus didasarkan pada sikap dan tindakan mereka
bukan pada asal usul mereka. Ini membangun persaudaraan yang kuat di antara siswa, guru, dan masyarakat. Tuh, gitu. Betul-betul nih sampai ya dirasakan oleh semua pihak. Selanjutnya hadirin wal hadirat rahimakumullah, mencegah perpecahan dan konflik. Nah ini dengan menekankan persamaan dan pentingnya mengenal satu sama lain, ayat ini memberikan fondasi untuk mencegah konflik yang disebabkan oleh prasangka, diskriminasi, atau sikap etnosentrisme. Nah ini, jadi tidak boleh itu menduga-duga orang ya. Si ini mau apa nih malam-malam begini? Jangan-jangan. Nah jangan-jangannya itu yang bisa menimbulkan macam-macam. Jadi positive thinking kata anak muda. Oh gitu. Jangan apa? Jangan apa? Jangan jelek sangka. Ada orang yang duduk di depan sedang kuliah, dasar si eta mah hayang kapuji ku dosen, jangan begitu ya. Ada orang yang bertanya mahasiswa pada dosennya, dasar orang kampung nanya terus, jangan begitu ya. Kenapa bertanya? Kenapa bertanya? Ya ingin menerima penjelasan lebih dalam gitu, kira-kira begitu aja gitu. Karena untuk bertanya saja itu berat di kelas itu. Anda kalau di kuliah di kelas nanya itu berat kalau belum biasa. Tapi kalau sudah biasa mah tidak dipersilahkan, nanti kan nanya sendiri begitu ya. Itu kurang bagus itu ya. Dalam dunia pendidikan ini, hal ini menanamkan sikap dialogis dan pengembangan keterampilan komunikasi antar budaya yang penting untuk menciptakan lingkungan yang damai dan harmonis. Damai ya, senyum gitu, damai gitu ya. Dan jangan memperlihatkan kekurangan-kekurangan dan mengatakan kepada yang lain. Kalau ada kekurangan itu dipendam saja gitu. Dan jangan sekali-kali mengungkap-ungkap kejelekan orang lain. Tutup rapat-rapat kejelekan orang lain dan juga tetap selalu melihat kekurangan sendiri biar sadar. Orang yang sombong itu merasa hebat, orang lain gak ada hebatnya gitu. Selanjutnya hadirin wal hadirat rahimakumullah, keragaman dan perbedaan. Keragaman dan perbedaan adalah hukum alam. Disebutnya apa? Hukum alam itu disebutnya apa? Sunnatullah gitu. Keragaman, perbedaan itu sunnatullah, itu biasa gitu. Sudah begitu. Yang tidak dapat dihindari. Ada saja keragaman, ada saja perbedaan, itu sudah menjadi sunnatullah, bahasa lainnya hukum alam. Dan itu tidak dapat dihindari. Keragaman adalah suatu kondisi dalam masyarakat karena adanya banyak perbedaan dalam berbagai bidang. Adanya berbagai perbedaan itu menunjukkan keragaman umat Islam. Keragaman itu harus dipahami dan diterima dengan kelapangan jiwa. Janganlah umat Islam menjadi bercerai-berai karena perbedaan. Jadi kalau ada perbedaan segera untuk dituntaskan, jangan diperuncing. Teman dengan teman berbeda, jangan diperuncing, udah dinikmati saja. Nilai dan semangat perdamaian di tengah keberagaman dan perbedaan adalah ajaran utama dari syariat yang dibawa oleh Nabi Muhammad SAW sebagai rahmatan lil alamin. Islam adalah agama yang menjunjung tinggi nilai-nilai keberagaman dan perbedaan. Ini garis bawah ini, digaris bawahi ya, supaya jelas itu. Islam itu bukan menjadi provokator gitu, dalam hidup itu ya, tapi menjadi penenang gitu. Islam dengan Islam diadu-adukan, jangan begitu ya itu. Beda itu beda ini terus melakukan sesuatu, jangan begitulah.
Ini saya sengaja kepada para mahasiswa nih yang di masjid dan yang di luar masjid, ini camkan baik-baik supaya keragaman dan perbedaan menjadi sadar bahwa ini adalah rahmat, ini adalah sunnatullah. Bagaimana menjaganya, bagaimana merawatnya supaya tetap menjadi hal yang menimbulkan adanya keharmonisan di antara kita bersama. Selanjutnya hadirin wal hadirat rahimakumullah, Rasul bersabda. Nah, ini sudah sering kita dengar, tapi jarang dipahami, cuma dengar-dengar aja gitu ya. Al jama'atu rahmatun wal furqatu azabun. Oh, gitu. Al jamaah ya adalah rahmat dan perpecahan adalah azab. Kalau misalnya di kelas berjamaah ya, sama-sama harmonis, enak gitu. Tapi kalau ada perpecahan, nah ini ada keributan ya, ada gontok-gontokan, ini merupakan azab. Gimana itu azabnya? Tidak mau ketemu sama si anu lagi, tidak mau menegur lagi, yang ini ke selatan, yang ini ke utara, padahal sama-sama mau ke suatu tempat. Ini gara-gara timbulnya apa itu yang dikatakan ya perpecahan. Di rumah ya, kalau timbul perpecahan itu kacau itu. Si bapak memecah-mecahkan persatuan di rumah tangga, itu kacau itu. Si bapak ke selatan, si ibu ke utara, anak-anak gak jauh kemana, ini gak jelas ini. Makan yang satu di ruang tamu, yang satu di ruang makan, yang satu di luar rumah, gimana ini? Tidak ada kebersamaan gitu ya. Jadi al jama'atu rahmatun wal furqatu azabun, bahwa bersama-sama, bahwa berjamaah itu adalah kebaikan dan perpecahan itu siksaan. Halo? Halo? Masih sadar, alhamdulillah ya. Kenapa sadar? Karena sedang di masjid, sedang di luar masjid, dimanapun mesti sadar. Sadar itu apa? Kalau Bapak Ibu melihat ke depan, bisa melihat karena apa? Bisa melihat karena apa? Mata. Ya mata yang bagaimana itu? Mata yang dalam keadaan sadar. Kalau tidak sadar, walaupun saya di sini duduk, kalau Anda melihat saya tak sadar, bukan saya kelihatannya gitu ya. Itu jadi yang sadar itu jelas. Connect antara pikiran, antara perasaan, antara perbuatan. Selanjutnya hadirin wal hadirat rahimakumullah, berhati-hatilah dalam meluapkan amarah, kekecewaan dan kesedihan yang menyebabkan perpecahan. Rasul sallam bersabda, "Wa man kadzama ghaidhahu walau syaa ayyum diyahu amdahu fala Allahu azza wa jalla qalbahu amnan yaumal qiyamah wa man kaffa ghadabahu satarallahu auratahu." Rasulullah SAW bersabda, siapa yang meninggalkan amarahnya, Allah akan tutup aurat kesalahan, kekurangan, aibnya. Siapa yang menahan amarahnya padahal ia mampu melakukannya, Allah Azza wa Jalla akan memenuhi hatinya dengan rasa aman pada hari kiamat. Jadi jangan apa? Jangan meluapkan amarah. Benci kepada seorang jangan diteruskan. Kenapa harus benci? Jangan itu. Karena orang yang marah itu, ada yang menjelaskan, orang marah itu adalah sebenarnya modal untuk menjadi orang gila itu sudah dimiliki setengahnya. Jelas? Orang marah itu sebenarnya sudah memiliki modal untuk menjadi orang gila setengahnya. Di kegila yang sebenarnya tinggal setengahnya lagi, kira-kira begitu ya. Maksudnya apa? Bayangkan kalau orang marah itu kan melempar beneran, memaki habis-habisan karena marah gitu. Makanya di sini hadisnya jelas. Allah akan tutup aurat, akan tutup kesalahan, akan tutup kekurangan, atau akan tutup aibnya, yaitu ya, pada hari kiamat, manakala bisa dia meninggalkan amarahnya, menahan amarah sampai keluar air mata, dibenci, dimarahi oleh seorang, tetap dia itu bertahan untuk tidak melawannya.
Silakan Anda marah pada saya sedang menerima transfer amal baik dari engkau, gitu aja. Kalau Anda marah pada orang lain, ingat Anda sedang mentransfer amal baik kepada orang yang engkau benci itu. Maka tidak boleh apa? Tidak boleh marah-marah. Oke, selanjutnya hadirin hadirat rahimakumullah. Perpecahan terjadi akibat perselisihan. Al-Asfahani di sini membedakan antara tafaruk perpecahan dengan ikhtilaf perselisihan. Tafaruk perpecahan akan mengakibatkan perpisahan dan perpecahan, sedang ikhtilaf perselisihan akan mengakibatkan perbedaan dan ketidaksamaan. Oleh karena itu, tafaruk perpecahan dalam bentuk apapun dilarang oleh syariat. Sementara itu ikhtilaf perselisihan, ada yang dilarang, ada juga yang ditolerir. Nah itu. Adapun orang yang suka, ya, perpecahan itu dijelaskan oleh Nabi Muhammad SAW dalam sabdanya, iyyakum wasu'adzatil baini fa innahal haliqah. Nah ini Rawahu Tirmidzi. Jauhkanlah dari merusak hubungan karena itu adalah pencukur agama. Gitu. Kalimatnya pencukur ya. Kalau mencukur itu apa? Ya menghabiskan. Ini kalimatnya, jauhkanlah dari merusak hubungan karena itu adalah pencukur agama. Di keberagamaannya dia mulai luntur gitu ya. Kalau hidupnya itu hanya ya merusak dan merusak. Nah itu mencukur agama. Bahkan bisa mencukur ya keimanan mungkin gitu ya, kesalehan dan seterusnya. Selanjutnya hadirin hadirat rahimakumullah, kita lihat keharmonisan akan tercipta dengan sesama umat manusia dengan menjauhi kebencian. Nah ini, kalau melihat kekurangan orang, udah nikmati aja, jangan diungkapkan. Kamu sih sedang kuliah ngorok tidur, itu kan kekurangan. Jangan ditegur di tengah orang banyak. Nanti kalau sudah tinggal berduaan, supaya enak. Kalau menegur itu jangan terang-terangan ya. Ajak ke tempat yang tersembunyi. Kamu tadi sedang kuliah ngorok, orang lain itu sampai senyum, tapi saya nggak berani membangunkan yang sedang tidur, takut Anda menjadi kewalahan misalnya gitu ya. Ini jadi keharmonisan akan tercipta dengan sesama umat manusia dengan menjauhi kebencian, kedengkian, dan membelakangi mereka karena ketidaksukaan terhadapnya. Rasulullah SAW bersabda dan mengingatkan dalam sabdanya, la tabaghadu wa la tahasadu wa la tadabaru wa kunu ibadallah ikhwanan wa la yahillu li muslim ayyahjuru akhahu fawqa salasi layalin. Janganlah kalian saling membenci, janganlah saling mendengki, dan janganlah kalian saling membelakangi, dan jadilah kalian hamba-hamba Allah yang bersaudara, dan tidak halal bagi seorang muslim mendiamkan saudaranya melebihi 3 malam. Saking ngewa-ngewanya gitu. Saya mau bertanya jeung saya mah ketemu di jalan yang iya tidak itu gitu. Boleh-boleh saja. Waktunya 3 hari gitu. Hari keempat apa? Harus senyum. Akur. Masya Allah. Ini ajaran Islam indah itu ya. Mungkin ada orang yang suka caci-caci gitu. Mungkin sampai orang itu sakit-sakit. Ya nggak apa-apa. Kalau memang itu mah sebenarnya tidak boleh gitulah. Harusnya menahan diri. Karena tadi janganlah kalian saling membenci, janganlah saling mendengki, kalian saling membelakangi, jadilah kalian hamba-hamba Allah yang bersaudara, dan tidak halal bagi seorang muslim mendiamkan saudaranya melebihi 3 malam. Malam keempat datang senyum, kirim makanan.
martabak dikirimnya, pisang digorengnya. Berikan saya 3 hari gak ngomong sama kamu, sekarang saya ingin ngomong-ngomong sama kamu. Indah banget ini bangsa yang seperti ini. Terus saja benci. Sampai kapan mau benci? Sampai meninggal mau jadi orang benci? Hasud gak ada orang sampai meninggal mau jadi orang yang hasud. Dengki mau sampai meninggal dunia jadi orang yang suka dengki. Na'udzubillah. Masa ketika sakaratul maut masih dengki gitu. Sedang nyawa mau diambil masih benci sama orang lain. Masya Allah, gimana ceritanya manusia yang seperti ini? Halo? Kok jadi jempling begini? Aduh, ada power jadi gitu ya. Oke, selanjutnya. Demikian semakin kita saling mengenal, nah ini, maka semakin kita harmonis dalam kekeluargaan sesama manusia. Rasul bersabda, ta'allamu min ansabikum ma tasiluna bihi arhamakum fa inna silatar rahimi mahabbatun fil ahli masratun fil mali mansaatun fil asari. Jelas? Acan dan diartikan can jelas ya. Pelajarilah nah ini nasab-nasab kalian untuk mempererat silaturahmi. Karena silaturahim itu menanamkan rasa cinta kepada kekeluargaan, memperbanyak harta dan memperpanjang usia. Di hakikatnya setiap hari kita bersilaturahim. 2 langkah yang dicintai Allah. Kalau kita melangkah hanya 2 langkah yang dicintai Allah. 1 langkah orang yang bersilaturahim, 2 langkah orang yang akan mendirikan sholat. Jadi kalau sekarang keluar mau ke mana? Mau silaturahmi dengan tukang sayur. Terus kuliah mau ke mana? Mau menunggu sholat duhur, gitu aja. Atau mau soal kemana-mana mah silakan aja. Tapi intinya fokusnya saya mau sholat di Masjid Agung misal gitu. Kenapa? Karena ke pasar baru dulu jalan-jalan, ujungnya sholat di situ. Sedang menunggu sambil belanja. Bagus gitu. Ketemu sama orang silaturahim. Halo, selanjutnya hadirin wal hadirat rahimakumullah. Cara mengharmoniskan keberagaman ya sebagai upaya menjembatani perbedaan dan mencegah perpecahan antar umat manusia, kita lihat. Yang pertama, menciptakan perdamaian. Nah, gitu. Ada orang Tasik di sini. Dulu ada nasid apa ya yang suka itu perdamaian. Nah, gitu. Pernah dengar kata-kata itu? Kenapa sampai dilantunkan? Karena indahnya perdamaian. Wah, perdamaian. Oh, begitu dengan penuh rasa. Yang pertama menciptakan perdamaian. Kedua, menghilangkan kedengkian. Yang ketiga, mendamaikan kedua belah pihak yang berselisih. Yang keempat, saling melindungi. Walladzina kafaru ba'duhum awliya'u ba'd illa taf'aluhu takun fitnatun fil ardi wa fasadun kabir. Dan orang-orang yang kafir sebagian mereka melindungi sebagian yang lain. Jika kamu tidak melaksanakan apa yang telah diperintahkan Allah, saling melindungi, niscaya akan terjadi kekacauan di bumi dan kerusakan yang besar. Yang kelima, berbuat baik dan berlaku adil. Ya, itu. Kemudian yang keenam, tolong menolong dalam kebaikan dan takwa. Selanjutnya, kisah teladan. Selalu dimunculkan kisah teladan. Karena ada orang, ini kan calon guru semuanya ya, atau calon manusia yang bermanfaat untuk yang lainnya, anfa'uhum linnas gitu. Coba kita lihat kisah teladan dari penjelasan ini. Dalam kitab Gharul Muslim fi al-Mujtama'il al-Islam karya Yusuf Qardawi, bahwa Nabi Muhammad Rasulullah SAW ketika hidup di Mekah
dan Madinah tak sungkan-sungkan untuk bergaul dengan non-muslim. Nabi Muhammad SAW kerap menyempatkan diri untuk bertandang dan bersilaturahmi dengan pada tetangga yang non-muslim. Pun ketika ada tetangga yang non-muslim sakit, Nabi tak sungkan-sungkan untuk mengunjungi dan berbela sungkawa bila ada yang meninggal. Nabi Muhammad selama di Madinah memiliki sahabat dekat, seorang Yahudi yang namanya Mukhairik. Ia adalah seorang pendeta Yahudi yang sangat alim, sekaligus seorang hartawan dan kaya raya. Sumber kekayaan Mukhairik adalah kebun kurma yang terbentang di sepanjang kota Madinah. Saat perang Uhud pada tahun ketiga Hijriah, Mukhairik ikut serta membantu Rasulullah SAW dan kaum muslimin. Yang unik, sebelum ia terjun ke medan perang atau medan tempur, ia sempat berwasiat seandainya dirinya meninggal dalam peperangan, ia akan menghibahkan seluruh hartanya untuk digunakan Rasulullah SAW demi kepentingan umat muslim Madinah. Indah banget. Doa, wah kalau sudah doa ini hampir pulang kelihatannya biasanya ya. Kita lihat doa sama-sama ya. Kita baca bareng-bareng. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inni as'aluka sabata fil amri wa as'aluka azimatar rusydi. Sekali lagi. Allahumma inni as'aluka sabata fil amri wa as'aluka azimatar rusydi. Ya Allah, aku memohon kepadamu keteguhan hati di dalam urusan agama ini dan kemauan yang kuat dalam mengikuti kebenaran. Di sini ada yang berbisik-bisik, saya pada hafal can doa eta mah. Teruskan. Yang belum hafal, teruskan sampai mati, jangan meninggalkan doa ini, supaya mendapatkan hikmah dan dikabulnya doa oleh Allah Subhanahu wa taala. Itulah hadirin jamaah kajian kita pada pagi hari ini. Kita bersyukur masih bisa hadir. Selalu saya bertanya, kenapa Anda bisa hadir ke sini? Halo? Kenapa Anda bisa hadir ke sini? Pertolongan Allah. Yang pertama karena hidup, Pak. Orang mati yang bisa hadir. Yang kedua karena apa? Karunia dan pertolongan Allah. Karena sehat, Pak. Aduh, ini kepala ITC tidak mau kalah kelihatannya nih ya. Yang ketiga apa? Yang ketiga ya petunjuk dari Allah. 3. Nah ini subhanallah, termasuk yang di dalam Zoom ini ya, semuanya karena 3 hal sekurang-kurangnya. Sebelum kita mengakhiri, saya ingin mengucapkan terima kasih dahulu ini kepada semua yang telah ikut bergabung menyebarkan player, ngajak kawan, teman, saudara, orang tua, bahkan dulu ketika sekolah punya grup-grup diajaknya demi untuk menyelamatkan bersama dan doa gitu. Ucapan terima kasih kami yang pertama kepada semua pihak. Terima kasih atas kehadirannya. Jazakumullahu khairan katsira. Mudah-mudahan mendapatkan keberkahan, rahmat dan menjadi penghuni surga Allah Subhanahu wa taala. Terus ucapan yang khusus ya, kalau terima umum siapa saja mendapatkan ucapan, dan sekarang yang masuk ke meja kami, ucapan terima kasih untuk Sivitas Akademika UPI. Jadi semua Sivitas Akademika UPI kami mengucapkan terima kasih atas terwujudnya kegiatan kajian ayat di pagi Ahad selalu. Nah gitu bahasanya. Jadi selalu, dimanapun, sedang apapun, tetap insya Allah kita kegiatan ini menjadi kegiatan yang sangat ya menarik menurut saya. Gitu. Terus yang kedua, ucapan terima kasih kepada ketua dan sekretaris DGB. DGB itu para mahasiswa Dewan Guru Besar, yang di dalamnya para profesor gitu. Hadir juga di sini. Para profesor hadir ikut kajian mudah-mudahan, dan ketua DGB-nya itu Prof Didi Suryadi dan sekretarisnya adalah
Halo Prof Aan, yang diteruskan oleh Prof Ade Gapar. Nah ini ya, jadi luar biasa ini, beliau-beliau selalu ngajak untuk kajian ini di dalam menyampaikan pelajar-pelajar. Halo Prof Aan juga kelihatan, Prof Ade juga kelihatan, terima kasih. Terus yang selanjutnya juga di sini Dekan EPBS, halo Dekan EPBS, Profesor Dr. Tri Indi Hardini. Nah, ini juga selalu menyimak beliau. Dan juga Wadek ya, Wadek, para Wadeknya ini ada Wadek Yulianeta ya, kemudian Profesor Yulianeta maksudnya, kemudian Profesor Dingding. Nah ini ya, selalu hadir, dan juga Wadek tiganya juga selalu hadir. Mudah-mudahan EPBS menjadi fakultas yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian juga selain EPBS, fakultas yang lain, fakultas sosial, fakultas pendidikan ya, fakultas MIPA, fakultas olahraga, fakultas seni ya, itu, dan juga para hadirin wal hadirat yang lainnya. Terima kasih. Semoga tetap dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian juga ini direktur ini sekarang, direktur SPS. SPS Sekolah Pasca Sarjana ini Prof Juntika hadir selalu beliau dan menjadi penasehat Al-Furqon ya. Semoga sehat selalu dan penuh keberkahan dalam menjalankan tugas sehari-hari. Kemudian juga di sini saya lihat para direktur yang lain ya, direktur Kamda, direktur kemahasiswaan, kemudian direktur keuangan ya, ini yang juga menyokong dalam kegiatan ini hadir ya, terima kasih dan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian prodi pendidikan bahasa Arab saya lihat di sini ya, para dosen hadir ya, para mahasiswa dari asrama digiringkeun ka dieu. Oh, aduh. Siang-siangnya belajar, malam-malamnya ngaji. Ini kan luar biasa. Para mahasiswa UPI ini di sini dari berbagai jurusan. Ada dari MIPA ya, jurusan apa lagi? Jurusan macam-macam ya. Itu hadir di sini. Subhanallah. Semuanya insya Allah berkah, termasuk mahasiswinya yang hadir di sini. Kemudian Ketua Prodi Pedagogik nih, Dr. Epiana, juga para mahasiswa yang ikut bersama-sama dan yang sudah lulus, alumni juga ngaji terus gitu. Karena target dan kontraknya ngaji selama hidup, selama masih diberi nyawa oleh Allah Subhanallah ya. Terima kasih Pak Epiana ya. Kemudian juga di sini hadir ya, hadir Ketua Prodi, kemudian juga di sini Prodi dari S2, S3 Administrasi Pendidikan juga hadir di sini, selalu hadir ya. Profesor Dr. Dedi Koswara, Pak Diding mana? Wah nih, sedang di mana ini? Alhamdulillah hadir. Terima kasih ini yang mengimami ya kegiatan di apa tadi. Oke, Profesor Dedi Koswara nih, ini dari bahasa Sunda nih. Waduh, bahasa Sunda saya lihat tadi mahasiswanya kelihatan. Bahasa Sunda PBS anu namanya, mantap kelihatan ya. Terima kasih. Semoga sukses selalu. Kemudian juga Ibu Dr. Pipit Fitriani, Wadek Kedokteran UPI, dan tadi mahasiswa juga dari kedokteran ada yang hadir, dan memang di UPI ada fakultas kedokteran. Kalau belum masuk ya nanti daftar. Tapi kalau sudah jadi jurusan lain ya sudah aja di situ tekuni ya. Kedokteran nanti yang lain juga akan bersama-sama di situ. Kemudian juga di sini ada dosen PBA Pak Dr. Ahmad Ali ya. Hadir, terima kasih. Kemudian para mahasiswa S1, S2 bahasa Arab juga hadir ya. Kemudian juga para mahasiswa bahasa Indonesia saya lihat tadi ada hadir S2 ya. Mudah-mudahan jadi berkah dan lancar dalam studi. Terus Profesor Yadi Purwanto, ini dosen ITB juga hadir ya. Terus dosen dan mahasiswa pendidikan teknik otomotif juga hadir. Dosen dan mahasiswa Prodi IPAI, penasehat DKM Al-Furqon ya, tadi sudah disebutkan, dan yang lainnya yang profesor yang lain.
Kemudian Ketua DKM Al Furqon, Prof Edi. Halo Prof Edi, hadir selalu ini biasanya. Wah, ini yang menguasai Al Furqon beliau ini. Di sini ada guru kita Pak Haji Duliman hadir ya. Terima kasih Prof Edi, semoga sehat selalu. Kemudian juga di sini ada Kepala ITC. Siapa nih? Pak Dr. Mulyana, calon profesor, hadir juga di masjid langsung bersama-sama para mahasiswa dan kita semuanya. Mudah-mudahan lancar segala urusannya. Kemudian juga Bapak Profesor Usep Kuswari ini dari FPBS UPI dan DKM Baitul Amanah Lembang. Ini hadir selalu. Beliau profesor di bahasa Sunda hadir. Terima kasih. Semoga lancar dalam kegiatan sehari-harinya. Kemudian di samping itu juga saya lihat ada Profesor Cucu ya. Dan juga ada Pak Ade Sobandi, Profesor Ade Sobandi juga hadir ini. Salam luar biasa, mudah-mudahan berkah ya. Hadir di dalam kegiatan ini. Dan yang lain-lainnya itu juga hadir. Termasuk Bapak Profesor Abuh, disebut singkatnya Pak Abuh gitu ya, kalau di bahasa Inggris juga hadir dalam kegiatan ini. Kemudian ya, nah ini kelihatan Pak Ahmad Bukhari selalu hadir ya, semoga sehat selalu dan karyanya cukup meningkat terus, masya Allah, insya Allah berkah. Kemudian yang selanjutnya juga di sini Sivitas Akademika Uninus. Nah ini di sini ada Wadir SPS Uninus Profesor Dr. H. Nana Herdiana, selalu hadir beliau ya. Kemudian juga Pak Dr. Haji Hendi S. Mukhtar juga hadir. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kemudian ada Dr. Hajah Deti juga, yang lain-lainnya ya, dan para mahasiswa S3, S2 yang sedang nyusun disertasi, yang masih bingung-bingung, semoga diberi kelancaran oleh Allah Subhanahu wa taala ya. Dan sudah lulus alumni terus ngaji supaya ilmunya berkah insya Allah. Amin, amin, amin. Kemudian juga Bapak Gatot Handoko, nah ini juga alumni Uninus ya, dan itu rajin dengan jamaahnya dari Jakarta, dari SMA, kalau tidak salah SMA Negeri 8 di sana. Kemudian Sivitas Akademika UBK, nah ini UBK, Ketua Yayasan Adiguna Kencana Haji Mulyana selalu menyimak ya. Kemudian Rektor UBK Bapak Dr. Entris Sutrisno M. Hakes, halo Pak Rektor, selalu hadir dalam kajian dan selalu disapa, mudah-mudahan sehat selalu, penuh dengan keberkahan. Terus Sivitas Akademika Sai School, nah ini di sini ada Ustadz, ada santri ya ikut ngaji, mudah-mudahan berkah dan menjadi santri yang dibanggakan oleh Allah Subhanahu wa taala, termasuk para pimpinannya Dr. Sandi dan juga para ustadz dan ustadzah. Kemudian juga Pak Dr. Babang Robandi, nah ini juga hadir ya. Kemudian Pak Masdon, halo Pak Masdon, ini Pak Masdon ya. Salam. Nah ini juga Pak Masdon, ini adalah beliau kelas kerjasama doktor dari BPIP. Oh ini, jadi ini nih orang yang BPIP yang selalu ngaji dengan kawan-kawannya. Insya Allah berkah. Terima kasih sama-sama. Kemudian selanjutnya di sini ada Pak Doktor, Pak calon doktor ini Asda 2 Tasikmalaya, Pak Haji Teddy. Ah ini kelihatannya sedang di mobil. Ngaji juga, walaupun sedang keluar mana, ngaji mah penting kata beliau. Mudah-mudahan berkah kegiatannya. Kemudian juga disusul dengan kawannya Ibu Cucu Mas Pika, ini kawan-kawan yang lain juga gabung di sini. Mudah-mudahan lancar selalu ya. Ya, sama-sama selalu hadir dalam kajian. Di sini Forum Madrasah Swasta Kabupaten Tasikmalaya sekaligus Kepala Madrasah Serba Bakti Pondok Pesantren Suryalaya dan dosen Pascasarjana S2 PP Suryalaya Bapak Dr. Kyai Riyad Jamil SPD IMM selalu hadir. Mudah-mudahan dalam keseharian dan kesibukannya menjadi kiai yang diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Kemudian jamaah kawan-kawan dari Untan Universitas Tanjung Pura Kalimantan Barat, ini di sini ada Profesor Sulis ya.
ada calon Profesor Yulis tuh, dan ada yang lain-lainnya dari Kalimantan Barat selalu hadir dalam kajian ini, insya Allah berkah. Kemudian terima kasih Pak Haji Tatang Muhtar, Kadis Dukcapil Kota Bandung dan Ketua ICMI Kota Bandung. Nah, ini kelihatan tadi. Assalamualaikum bro. Salam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat selalu. Pokoknya Bandung tercatat berapa jumlah penduduknya gitu kan, Pak Tatang. Insya Allah berkah semuanya. Terima kasih. Kemudian Bapak Dr. Usep Sutarman, Dewan Pakar ICMI Kabupaten Bandung juga hadir. Saya lihat tadi ya. Kemudian DKM Masjid Al Mustofa Cimeong Majalengka juga hadir. Bapak Jasman Indadno ITB Semarang juga hadir. Prodi Bahasa Arab Universitas Jambi juga hadir. Terima kasih. Semoga lancar dan menjadi kegiatan yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, termasuk di situ Ustadz Anwar, kawan kita yang bertugas di dosen di Jambi. Kemudian Prodi Perpajakan dan Manajemen Pemasaran Universitas Jambi juga hadir. Terima kasih. Dr. Idris MPD dan istri dari Ciamis tak pernah ketinggalan, saya ikut ngaji. Subhanallah, mudah-mudahan berkah. Kemudian Ibu Siti Horia Auriyah, ini Kepala Dinas Pendidikan Kota Depok, juga di tengah kesibukannya selalu hadir. Terima kasih. Sama-sama Ibu. Kemudian Bapak Dr. Abu Khoir bersama keluarga besar Balai Besar Guru Penggerak Jawa Barat, Jawa Timur dan NTB. Itu terima kasih Pak Dr. Abu, selalu menyebarkan dakwah kita di berbagai lapisan masyarakat dari Jawa Timur beliau dan banyak kawan-kawannya dari NTB, dari Kalimantan Barat dan berbagai daerah ya. Terima kasih Ibu Popi Dewi Puspitawati, Direktorat SMP Kemendikbudristek, selalu hadir beliau. Sama-sama, semoga sehat selalu dan berkah. Ibu Kokom Komariah, Bapak Herman Syah, Balai Besar Guru Penggerak Jawa Barat. Nah, ini juga hadir. Bapak Triyantoro, Kepala Biro Umum Kemendikbudristek juga hadir. Terima kasih. Semoga lancar dan sehat selalu. Ibu Hamurti, nah nih, Ibu Hamurti, pengajar praktik pendidikan guru penggerak Dinas Pendidikan Kota Kendari. Nah, ini juga di mana Kendari itu? Di Sulawesi ya. Halo. Ya. Terima kasih. Bapak Cucu Sudrajat, Balai Besar Pengembangan Penjaminan Mutu Pendidikan Vokasi Bidang Mesin dan Teknik Industri juga hadir. Bapak Ropik Ali Musin, Ketua Forum Komunikasi Komunitas Guru Penggerak Provinsi Jawa Timur. Ibu Presi Aptilisni, ini ya, Ibu Rita Nurun Nisa, Ibu Linis, Ikatan Narasumber Infrastruktur Nasional Taman Kanak-Kanak juga hadir. Ibu Rezki TK Paramon Palembang juga hadir. Ibu Titik Emi Mastuti NSITTK Boyolali Jawa Tengah juga hadir. Bapak Jasman Indatno Institut Teknologi Bisnis Semarang. Ibu Alpi Lailatin, Koordinator Komunitas Guru Belajar Nusantara Jawa Timur juga hadir. Ibu Isaris Arwiati, Pengawas Sekolah Distrik Provinsi Jawa Barat juga hadir. Ibu Wihartati, Purna Tugas SMK Negeri 2 Surabaya juga hadir. Bapak Ahmad Nurhadi SLB Karya Mulia Surabaya juga ikut hadir. Bapak Suka, Balai Besar Penjaminan Mutu Pendidikan Provinsi Jawa Tengah juga hadir. Bapak Makmun, sama-sama Bapak Makmun, Guru Penggerak Kabupaten Cirebon juga hadir. Bapak Ahmad, Ibu Adelina, Balai Besar Guru Penggerak Jawa Timur juga hadir. Ibu Yeti Ulimawati, Guru Penggerak Kabupaten Sidoarjo Jawa Timur. Ibu Lestari Purna Tugas, Balai Besar Guru Penggerak Jawa Timur juga hadir. Ibu Alfa Nur Hasana SMA Negeri Pakem Sleman juga hadir Yogyakarta. Bapak Muhammad Nopal, Balai Besar Penjaminan Mutu Pendidikan Provinsi Jawa Timur juga hadir. Bapak Marjuki Universitas Komarudin Gresik Jatim juga hadir. Terima kasih.
Ibu Ana Isro Iliani SMK Negeri 3 Malang juga hadir. Bapak Salim Munajat Guru Penggerak Kabupaten Karawang Jawa Barat juga hadir. Bapak Teddy SMA Negeri Lawang Jawa Timur. Ibu Roro Martiningsi Duta Teknologi Jawa Timur SMP Muhammadiyah 1 Surabaya juga hadir. Makasih. Ibu Ummi Kulsum Kepala Balai Bahasa Jawa Timur juga hadir. Sivitas Akademika ULM Universitas Lambung Mangkurat Banjarmasin. Di sini ada Pak Abdul Salam, ada Pak Jainuddin dan Ibu Sigit Ruswinarsi. Terima kasih. Pak Sugeng Suwangi Penjamin Mutu SMA Negeri 8 Jakarta. Keluarga besar KBSA, YBSA dan keluarga besar SMP Terpadu Az-Zahra Yayasan di Pelemuran Cianjur Selatan, Ibu Sobariah pimpinannya. Mudah-mudahan menjadi yayasan yang dibanggakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan juga keluarga Ibu Yoyo Suryakusuma juga sudah hadir, dan keluarga Bapak Abah Ukik dan abunya, wah dari Lemur, disibuk-sibuk ngaji, subhanallah ya. Kemudian juga seluruh KS SD di Mande ini. Ada Ibu Gegis, Ibu Hartiningsi, Ibu Nunung, Ibu Dede Umi. Ini dari Kecamatan Mande, kecamatan yang lainnya kemana ini ya. Insya Allah minggu depan hadir insya Allah ya. Semoga lancar dan sukses selalu. Sivitas Akademika IKIP Siliwangi, nah ini Bapak Tamtam Kamarudin juga hadir. Sivitas sama-sama Sivitas Akademika Pendikar Pancasila Universitas Tanjung Pura Kalimantan Barat, Bapak Ustadz Riyadi selalu hadir. Kemudian Bapak Dr. Haji Agil adalah Dekan FAI dari Unsika. Halo, tadi saya lihat hadir. Assalamualaikum, bro. Salam, semoga menjadi dekan yang dibanggakan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian juga Bapak Sutarjo, Dr. Sutarjo juga hadir dari Unsika. MTS Negeri 2 Bandung Barat, Ibu Dr. Hajah Yuni juga hadir. Terima kasih. Sama-sama Bapak Gatot Handoko Jamaah Masjid Darul Irfan SMA Negeri 8 hadir. Ibu Yayu Inspektorat Kota Bandung, Bapak Asdur Pengurus PGRI Kabupaten Bandung, Bapak Ujang Permana juga hadir dari Majalengka, Bapak Samsudin SPD MM dari STIT NU Al-Farabi Pangandaran juga hadir. Universitas JPIB Majalengka sama-sama hadir. DKM dan Jamaah Masjid Al-Falak nih dari Geger Kalong Tengah juga hadir. GOW, nah ini GOW KBB Bu Dr. Hajah Deti dan Ibu Lia selalu hadir, terima kasih. Kemudian Bapak Dr. Kiai Unang Sudarma ini dari Basnas Sukabumi selalu hadir, selalu mengumpulkan zakat dan dibagikan, masya Allah, insya Allah berkah semuanya. SMK Nur Kausar Budiah juga hadir. Pengurus MGMP IPA MTS juga hadir. Dari Universitas Islam Makassar Profesor Mir Alam Bedu juga hadir, terima kasih. Pak Mahmud Farid, ini Kiai Mahmud Farid dari Riyadul Ulum, Pesantren Riyadul Ulum PST Condong Tasikmalaya juga hadir Kiai, terima kasih. Kemudian SLB ABC Doa, SLB PGRI Sumedang, SMK BK Sukaraja juga hadir, dan yang lain-lainnya yang tidak disebut sudah mendapatkan berkah semuanya dari Allah Subhanahu wa taala. Mari kita akhiri kegiatan ini untuk mengharapkan kepada Allah agar doa kita insya Allah dikabul. Allahumma sholli wa barik wa sallim, amin. Allahumma rzuqna ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbalan. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan wasi'an wa shifaan min kulli da. Allahumma yassir umurana, Allahumma yassir umurana, Allahumma faqihna fiddin waghfir lana wali walidina warhamhum kama rabbawna sigoro. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar wa adkhilnal jannata ma'al abror ya aziz ya ghaffar ya rabbal alamin. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin
Walhamdulillahirabbil alamin. Juga terima kasih kepada Bunda Sofi yang selalu mengajak jamaahnya dari Kabupaten Sumedang. Terima kasih, mudah-mudahan panjang umur, penuh berkah. Ahad depan kita berjumpa kembali dalam ridho Allah Subhanahu wa taala. Sama-sama mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.